Kalian dengerin. Mahal banget. Halo, apa kabar kalian? Semoga kalian di rumah sehat semua. Akhirnya kita bisa bikin konten lagi, dan kali ini kita bakal beda nih. Reviewnya kita bukan TV lagi, tapi sekarang kita review speaker. Seperti itu. Jadi dulu kita pernah nih review speaker dari mulai Sharp, Polytron, dan sekarang kita kedatangan brand raja terakhir, yaitu Sony. Sony ini merupakan tipe yang SRS XV500. Jadi dia sifatnya portable tanpa harus colok ke listrik. Seperti speaker portable lainnya dari brand Sharp, Polytron, Sony pun juga mempunyai speaker portable yang ukurannya hampir sama kayak yang kompetitor yang lain. Jadi seperti kayak Sharp itu ada PS930, terus ada juga Soundcan yang kemarin kita review, dan juga ada Polytron. Terus yang membedakan dari brand yang lain, Sony merupakan brand yang sangat premium. Dilihat dari bahasa desainnya terlebih dahulu nih. Dari bahan yang digunakan itu sangat-sangat premium dibanding brand kompetitor yang lain. Dari harga juga sangat beda. Bisa 3-4 kali lipat dari brand yang pernah kita review. Untuk plastik yang digunakan sangat solid. Di depannya sudah pakai metal juga. Terus di sini ada finishing rubbernya, jadi serasa kayak pegang speaker JBL seperti itu. Jadi speaker JBL itu bahannya juga plastik, tapi plastiknya sangat premium, dibalut dengan finishing karet-karet yang sangat lembut di sini. Seperti itu. Untuk tombol-tombolnya enggak tombol fisik hanya ada di powernya saja. Untuk tombol yang lain ini menggunakan kapasitif. Sayangnya, untuk input dari speaker Sony ini hanya mengandalkan dari USB dan juga Bluetooth saja. Jadi untuk jack 3,5, RCA, audio optik itu tidak ada di speaker Sony ini. Jadi hanya dua, USB sama Bluetooth saja. Terus untuk kelengkapan dari woofernya ini didukung dengan dua subwoofer, terus 2 tweeter. Jadi suaranya sangat menggema dan mantep banget kalau didengar dibanding dengan brand yang lain nih. Ketika saya mendengarkan sendiri, hanya ketika dinyalakin aja, itu rasa feel mahalnya itu kerasa banget dibanding brand kompetitor. Ini kita coba nyalain dulu ya. Ini mic-nya saya deketin. Kalian dengerin. Mahal banget. Terus untuk panel instrumennya ini sangat menarik banget. Jadi nggak terlalu banyak kayak pengaturan, hanya tombol kapasitif yang ditampilkan, dan itu yang perlu aja. Karena memang Sony dari dulu memang selalu memudahkan usernya. Di sisi pertama ini ada kapasitif untuk Bluetooth, jadi kalau misal tinggal pairing tinggal ditekan aja. Terus audio in, ada USB, ada light, jadi lampunya ini bisa dimatikan terus bisa dinyalain pun juga ada modenya, ada mode mengikuti musik dan juga ada mode lampu standby seperti ini, dan bisa dimatikan juga kok. Untuk opsi selanjutnya ini ada play dan pause. Terus ada minimum untuk mengurangi volume, terus ada plus buat menambah volume, dan ada tombol mega bass. Jadi mega bass ini kayak di Sharp itu super bass. Jadi kalau misal kalian suka yang bassnya kenceng banget, bisa dimaksimalkan dengan mega bass ini. Seperti itu. Jadi kita nggak ada equalizer yang gimana ya terkait speaker ini, karena memang pengaturannya itu aja. Dan Sony pun pengaturan settingannya itu sudah sudah sesuai dengan pendengaran kita, karena didengarnya pun udah enak kayak gitu. Terus di sisi tombol power ini ada indikator charge. Kalau misal nanti baterainya sudah habis itu atau mau habis itu warnanya merah, jadi dia minta di charge. Terus yang membedakan lagi nih
dibanding brand kompetitor lain, ini daya baterainya guys. Daya baterainya ini sangat badak. Jadi kalau misal mode standby itu dia bisa sampai 25 jam. Jadi kalau kalian seharian nih nggak mau matiin ini di mode standby seperti ini mode standby ya. Jadi dia nggak nyalain musik, hanya sekedar nyalain lampu aja, itu 25 jam. Dan kalau misal full stop kalian bener-bener musiknya nyala, itu 15 jam guys. 15 jam itu wah, itu lebih dari cukup dan nggak bakal sanggup kalian menghabiskan baterai selama 15 jam seperti itu. Terus didukung lagi di sebelah sini, ini tempat HP. Jadi ini beberapa bahasa desain speaker pada umumnya itu memang disediakan ini untuk tempat HP. Sayangnya kita nggak ada contoh HP buat ditaruh di sini, dan kalau misal mau naruh HP tinggal dimiringkan atau dihorizontalkan atau divertikalkan. Sebelah belakang ini sudah ada tambahan colokan. Nah, tambahan colokan ini ada beberapa ya. Ini ada tombol baterai charge. Nah, ini kalau misal ditekan itu dia menyebutkan kondisi indikator baterainya. Kalau baterainya full nanti suaranya seperti ini. Battery fully charged. Jadi baterainya full. Terus untuk yang kedua ini ada tombol kontrol, terus ada tombol echo, ada gitar, terus ada USB, terus ada ini buat mikrofonnya, terus ini buat mikrofon dan juga gitar. Jadi kalau misal kalian mau karaoke di sini itu bisa, karena ada colokannya, ada colokan mikrofonnya dua. Terus dua itu salah satunya bisa digunakan untuk menjadi colokan gitar. Jadi satunya buat vokal, satunya buat ngejam. Gitu. Asik banget cuy. Terus di sisi kiri bawah ini ada kabel power supply-nya. Terus ada audio in-nya. Oh, ini ada jack 3,5-nya guys. Ini ada jack 3,5-nya. Terus ada ini dua colokan mikrofon. Jadi untuk mengatur Jadi untuk mengatur volume mikrofon dan juga gitar kalian ngaturnya dari balik sini. Terus ini kenapa kok bahannya karet bukan bahannya plastik? Surprisingly ini sudah dapat rating IPX4. Jadi dia tahan percikan air. Jadi kalau kalian mau bawa dia ke pantai, terus bawa ke samping kolam, terus kena percikan atau posisinya tiba-tiba hujan, ini nggak masalah karena semuanya sudah terlindung dengan bagus. Seperti itu. Jadi dia tahan percikan air loh ya, percikan air. Jadi kalau misal kalian cemplungin ke kolam renang, itu namanya kalian bunuh diri. Mati guys. Jadi jangan dicemplungin ke air ya, tapi kalau kena percikan air dia masih aman. Terus kena debu-debu juga dia aman. Dan harusnya memang speaker yang portable ada rating IPX4 ya, supaya kita bisa bawa ke outdoor kayak gitu. Terus apa lagi ya? Untuk daya wattnya di sini tertulis daya wattnya 55 watt ya, jadi cukup kecil, lebih tinggian setrika. Jadi dayanya kecil banget, 55 watt. Terus by data, terus pengalaman orang-orang menggunakan Sony tipe RS-XV500 ini, kalau misal kalian suka yang pendengarannya itu lebih sensitif ya, jadi bisa membedakan kualitas suara itu, katanya kalau misal dicolokin ke listrik itu suaranya jauh lebih mantap dan stabil ya, dibanding menggunakan baterainya aja seperti itu. Tapi menurut saya baterai sudah lebih dari cukup, karena sependengaran saya menggunakan brand lain seperti kayak Sharp, Polytron, Sanken, ini jauh lebih enak guys. Hanya dari suara openingnya aja itu udah kerasa feel-nya mahal banget kayak gitu. Jadi ini untuk lampunya juga, ini lampunya di sini ya. Untuk lampunya hanya di bagian pergelangan ini sama yang bagian bawah sini. Jadi di sini nggak terlalu banyak lampu-lampu, jadi nggak terlalu terkesan norak. Ya cuma itu aja. Jadi
Ini saya ralat tadi inputnya, jadi bisa USB, bisa Bluetooth, bisa juga jack 3,5 gitu. Tanpa basa-basi kita langsung coba aja suaranya ya. Untuk pairing kalian tinggal klik di bagian Bluetooth ini aja, ditekan agak lama sampai bunyi pairing seperti itu. Nanti ini kita refresh dulu. Nanti namanya juga tertera mereknya ya, SRS XV500. Dan kerennya ini dia tanpa dipilih loh ya, langsung muncul SRS XV500. Itu menunjukkan bahwa speaker mahal itu seperti itu. Ini lagi muncul dia, jadi tinggal diklik connect aja. Jadi kayak pairing ini ya, kayak pairing TWS nya Apple. Jadi ketika dia dinyalain pairing, otomatis muncul pop up nya, dan itu nggak dipunyai brand-brand lain tentunya. Ini sudah connect. Oh ya, sayangnya di sini ada kekurangannya ya. Kalau pertama, kekurangan menurut saya ini dia nggak punya display buat menunjukkan indikator volume berapa, daya baterainya berapa, seperti itu. Kalian bisa melihat indikatornya dia melalui aplikasi Sony Music. Termasuk kalian juga bisa menggunakan TWS di sini ya. TWS itu bukan yang di telinga, tapi TWS itu yang di pairing antar speaker. Jadi stereo. Jadi speaker ini di pairing sama speaker Sony yang lain, itu bisa digabungkan. Kalau di shop itu namanya TWS. Kalau di Sony, penggabungan dua speaker itu namanya party chain. Seperti itu. Beda bahasa. Kalau party chain itu menggunakan aplikasi Sony Music. Itu. Jadi buat ngaturnya. Kita langsung tes aja speakernya. Jadi kurang lebih suaranya seperti itu. Kelihatan mewah banget kan? Nah, itu yang membedakan kenapa saya sangat suka banget Sony ada di Informa sekarang. Jadi dia menunjukkan nih kasta rajanya itu bagaimana dibanding brand-brand lain. Karena dari sisi harga memang agak jauh, jomplangnya jauh ya, ibarat bumi dengan langit. Karena rata-rata review speaker yang pernah kita lakukan itu harganya antara 1 juta, paling mahal itu sampai di angka 3 juta. Nah, kalau Sony ini harga pasaran promonya itu di angka 5,8 sampai 6,2 juta. Seperti itu guys. Jadi kalau kalian yang tertarik menggunakan speaker Sony ini, langsung aja datang ke Informa Elektronik Sidoarjo buat nyobain langsung. Dan kalau kalian misal penasaran dan mau tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya buat support nih, supaya saya tetap semangat buat bikin konten, dan share juga ke teman kalian yang lagi cari speaker yang kualitas bagus tanpa melihat harga. Bukan kau mending-mending, pilih Sony gitu. Jadi no Sony, no party. Saya Dewa Elektronik, peace out.